Kembali di NTV Sport, kita gocek bareng Bro Marco. Bro Marco, kita akan membahas tadi Liga Champions. Kita tos lagi nih, katanya tadi nggak sempurna tosnya katanya. Oh iya, tos lagi. Iya, Bro Marco, kini kita sudah menanti ya, kita sudah di puncak ini tinggal babak menanti. terakhir sebelum meraih si kuping besar nih, trofi si kuping besar Liga Champions. Tanggal 1 Juni nanti di Allianz Arena. Kita akan menanti permainan dari PSG lawan Inter Milan. Tapi kita mau sedikit dulu nih, buat fans-fans Arsenal nih, selamat karena Anda udah nggak harus begadang lagi, karena udah nggak ada lagi yang mau dikejar. Semua trofi udah habis nih. Liga Inggris udah disikat sama Liverpool, Liga Champions udah disikat sama PSG atau Inter Milan. Udah nggak ada kesempatan untuk musim ini meraih trofi, jadi udah bisa nggak usah begadang lagi. Jadi berusaha tidur nyenyak ya? Betul, jadi Anda kan hidup sehat nanti. Hidup sehat. Arsenal. 5 musim tanpa gelar loh ini. Tanpa gelar ya, tapi jangan kecewa ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya sepak bola, masih ada musim depan. Masih ada harapan lah ya. Masih ada harapan. Kita akan mengulas. Nah, sebelum yang menarik kita mengulas permainan dini hari kemarin, tadi. Nah, ini ada yang lebih menarik ini, Bro Marco. Ini ada adu komentar dari para pelatih. Ini ya, dari... Setelah pertandingan dari Arsenal, Mikel Arteta ini mengatakan setelah bahwa pertandingan dengan berakhir dengan skor 2-1 untuk PSG ya. Ya kalau pertandingan sih sudah lihat lah ya, bahwa kemarin pertandingannya seperti apa gitu. Tapi yang menarik sebenarnya setelah pertandingannya. Ini ya, adu komentar ya. Betul, ada adu komentar. Yang pertama dari Arteta. Betul, Arteta. Ini kita baca ya. Kami 100% pantas mendapatkan lebih. Ya. Artinya ini masih menggebu-gebu ya, masih pede ya. Betul sekali. Kalah boleh, tetap, tapi pede luar biasa Arsenal ya. Kalah boleh, tapi kita lihat ini sebenarnya ya untuk seorang pelatih memang dia harus membesarkan hati para pemainnya ya. Setelah mengalami kekalahan 1-2, apalagi kekalahan yang menyakitkan ya setelah mereka sangat berambisi untuk meraih gelar perdana di Liga Champions karena memang belum sampai saat ini Arsenal belum pernah meraih Liga Champions. Mereka pernah ke final 2006 dan kalah di final lawan Barcelona. Nah, Arsenal sebenarnya kalau kita lihat itu memang tim cukup baik ya di Liga Champions. Mereka lolos langsung ke 16 besar, punya pertahanan yang kuat, punya agresivitas yang cukup baik juga, dan mengalahkan Real Madrid di babak 16 besar juga kemarin. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa sebenarnya untuk Arsenal. Tidak ada yang menyangka bisa sejauh ini. Tapi dengan komentar seperti ini agak sedikit gimana ya, megalomania gitu. Maksudnya mereka terlalu... Apa ini denial dia, karena di sini dia bilang sebenarnya kami lebih pantas untuk berada di final. Kalau kita lihat kan komentarnya, kami 100% lebih mendapatkan lebih pantas lebih. Saya tidak melihat ada tim yang bermain lebih baik dari kami di kompetisi ini. Artinya apa? Mereka menganggap Arsenal lebih baik. Tapi kalau kita lihat kemarin ada komentarnya Arsene Wenger, mantan pelatihnya Arsenal, itu di Daily Mail. Dia justru tidak mengatakan Arsenal lebih baik daripada PSG dalam pertandingan kemarin. Dia justru memuji permainannya PSG saat berhadapan dengan Arsenal. Ini kan berarti kan bukan lebih baik ini sebenarnya. Ini sebuah kata-kata penghiburan untuk pemain-pemain yang mungkin lagi nangis di kamar ganti, tapi akhirnya menyakitin atau menganggap rendah tim lain gitu. Seakan menganggap rendah timnya Luis Enrique. Untuk menghibur hati lah ya. Betul. Dan kita lihat bahwa tidak lama setelah Mikel Arteta menyampaikan pernyataan ini, Luis Enrique balas bahwa Mikel Arteta teman baik saya, tapi saya tidak setuju. Dia nggak setuju dengan perkataan Arteta. Mereka main dengan cara yang mereka inginkan dan sukai, tapi selama 2 leg kami mencetak lebih banyak gol. Nah, di sini apa yang bisa disampaikan oleh Luis Enrique? Luis Enrique menyampaikan filosofi dasar dalam pertandingan sebuah sepak bola. Apa itu? Bahwa yang mencetak gol lebih banyak itu yang akan keluar sebagai pemenang, dan sebagai pemenang itu yang akan diingat orang. Jadi faktanya adalah gol yang dihasilkan ya. Betul. Dan lebih baik siapa? Ya lebih baik yang menang dong, karena dia lebih menang, mencetak gol lebih banyak. Jadi Luis Enrique ngajarin Arteta filosofi dasar pertandingan sepak bola. Terimalah kekalahan. Memang kalian sensasional, permainannya bagus gitu. Tapi yang dilihat kan skor akhir gitu. Bahwa kami menang dengan skor 2-1. Komentar dari Arteta sendiri terakhir mengenai kiper, benar nggak sih bahwa sosok kiper itulah yang menjadi penentu? Iya, kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya memang penguasaan bola itu ada di tangannya Arsenal ya. Tapi dalam artian memang banyak peluang-peluang emas yang kemarin dimentahkan oleh penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma. Tapi dalam artian kan Donnarumma tidak bekerja sendiri dalam pertandingan tersebut. Masih ada pemain-pemain lain yang membuat pertandingan itu kekuatannya berimbang gitu loh. Maksudnya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Arsenal itu bisa dihandle atau di tackling sama PSG. Itu bukan karena Donnarumma aja, masih banyak pemain lain di sana. Jadi ya ini sebenarnya
karena memang kemarin ada penyelamatan yang cukup banyak ya dilakukan oleh Donnarumma. Artinya penguasaan bola kurang lebih sekitar 55% di Arsenal itu, PSG membuktikan bahwa penguasaan bola itu tidak menjadi mutlak untuk hasil. Tetapi serangan yang kembali dilakukan oleh PSG itulah yang membawakan hasil gol. Betul, karena kemarin PSG bermain cukup efektif juga ya, mereka bermain pragmatis. Mereka nggak memaksakan untuk menguasai ball position dalam pertandingan kemarin, tapi ketika mereka mendapatkan kesempatan celah untuk bisa menyerang, mereka melakukan serangannya dengan cepat dan dengan efektif sehingga akhirnya bisa tercipta gol di menit ke-27 dan 72. Dan ya harusnya 3 gol juga kemarin kan karena penalti tidak dapat. Oke, kalau dari ceki Bung Marco dengan permainan dari PSG kemarin, apakah memang benar udah PSG yang memang harus menang gitu? Ya kalau kita lihat ya kita kembali lagi sebenarnya tadi bahwa yang mencetak gol lebih banyak yang menang. Kita bisa berdebat lah. Wah, penguasaan bola permainannya lebih cantik ini, lebih bagus ini, tapi tetap hasil akhir yang akan menentukan sebagai siapa tim yang terbaik dalam pertandingan kemarin. Seperti itu. Jadi bukan tim terbaik tersingkir dari Liga Champions, enggak sih sebenarnya. Ada 2 tim yang terbaik yang akan bertarung di babak final, yakni PSG dan juga Inter Milan. Oke, kembali angkat-angkat hati lah ya. Betul, oke. Selanjutnya ya, kita lihat, nah ini kita akan membahas perjalanan menuju final dari PSG. Kalau membahas mengenai kekuatan PSG seperti apa, Bro Marco? Iya. Kalau bisa kita lihat Arsenal sebenarnya kan, kalau Arsenal kita bicara Arsenal tadi, bahwa Arsenal itu tim hebat karena mereka di babak Fase League, mereka tuh langsung masuk di 8 besar di posisi ketiga kalau nggak salah kemarin. Jadi bisa langsung masuk ke babak 16 besar. Nah, kalau kita lihat PSG sempat hampir tidak lolos ya? Iya, kalau kita lihat di sini PSG ada di urutan 15. Mereka tuh udah hampir tidak lolos sebenarnya. Jadi mereka lolos ke babak 16 besar itu lewat playoff 16 besar. Nah, yang menarik adalah setelah mereka lolos dari 16 besar, mereka mengalahkan tim-tim besar. Dan seluruhnya kebetulan tim Inggris. Pertama dari Liverpool. Mereka menang dengan agregat 4-1 ya di sini. Agregat 1-1 menang adu penalti. Mereka menyingkirkan Liverpool, lalu kemudian Aston Villa, mereka juga menyingkirkan dengan agregat 4-5. Lalu mereka juga menyingkirkan yang terakhir Arsenal dengan agregat 3-1. Mereka menang 0-1 di leg pertama dan akhirnya menang juga di 2-1 di leg kedua. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada peningkatan permainan dari PSG di sini. Bahwa mereka bukan tim yang bermain di fase League lagi, mereka meningkat seiring dengan peningkatan fase krusial di turnamen di kejuaraan ini. Nah, dan akhirnya bisa mengalahkan Arsenal dan lolos ke final. Iya, menarik ya, karena tiga-tiganya ini klub asal Inggris semua yang dikalahkan oleh PSG ya. Jadi dia penjegal tim Liga Inggris nih, PSG. Ya, nah Enrique sempat menyatakan bahwa grafik dari performa para pemain ini terus meningkat karena tadi dikatakan sama Bro Marco bahwa di 16 besar itu hampir nggak lolos, tetapi sekarang malah masuk ke final. Betul nggak dikatakan? Betul sekali. Dalam artian mereka sebenarnya kan memiliki keuntungan juga bahwa mereka di Liga juga kemarin sebenarnya sudah memastikan gelar juara ya. Dan akhirnya artinya apa? Mereka bisa lebih fokus untuk salah satu kejuaraan yang cukup mereka inginkan ini karena PSG sampai saat ini belum pernah juara Liga Champions. Mereka pernah masuk final 2020, tapi gagal. Dan sekarang mereka harus dituntut untuk bisa lagi mengejar trofi Liga Champions. Dan Enrique sendiri bukan pelatih sembarangan, dia juga pelatih yang punya pengalaman. Jadi dia bisa melihat atau menakar kekuatan timnya untuk bisa bermain lebih baik dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Iya. Bro Marco, ini apa ya 3 faktor kunci dari kemenangan PSG sehingga masuk ke final itu apa? Apakah bahwa kiper itu menyatakan bahwa kekompakan dari tim PSG sekarang ini menjadi faktor utama? Iya, kalau kita lihat kemarin habis pertandingan Donnarumma itu sempat ngomong bahwa mereka itu sangat merindukan Kylian Mbappe. Jadi kita tahu lah bahwa PSG ini sebenarnya tim yang sebelumnya bertabur bintang. Di sana ada sempat bermain Messi, ada ada Neymar juga di sana sempat bermain, ada Kylian Mbappe. Namun saat ini mereka nggak punya pemain bintang. Donnarumma mengatakan kami lebih solid. Artinya apa? Bahwa di sana itu tidak ada lagi Messi sentris, Neymar sentris. Jadi semuanya mereka bermain satu. Jadi dikatakan kekuatannya seimbang nih ya. Bermain dengan satu kesatuan gitu. Jadi lebih lepas. Lebih lepas dan bermain satu kesatuan, lebih kompak, dan itu yang membuat PSG menjadi sulit dikalahkan di Liga Champions musim ini. Selain itu kekompakan dan strategi berbeda apa yang diterapkan oleh sang pelatih sehingga performanya ini benar-benar yang meningkat yang tidak diduga gitu? Ya kalau kita lihat dari backgroundnya Luis Enrique sebenarnya, Luis Enrique itu lebih bermain dengan 4-3-3 dan ini yang membedakan adalah dia pelatih yang memang punya pengalaman yang cukup luar biasa. Dia pernah membawa Barcelona treble juga di waktu memegang Barcelona. Dia punya pengalaman dan punya kematangan dalam meramu strategi timnya. Melanjut dari yang kita bahas, ini kita akan melihat
Nah, ini dia. Seperti yang saya katakan. Prestasi yang cukup ditorehkan oleh Luis Enrique itu cukup banyak sekali ya. Kita lihat mulai dari di Barcelona, di Paris Saint-Germain, di Barcelona dia pernah treble juga. Dan di Barcelona kalau kita lihat dulu Luis Enrique ini bebannya cukup berat Gati. Paling dia harus melanjutkan kiprah dari Pep Guardiola yang dianggap sudah cukup baik mengangkat dari Barcelona meraih banyak prestasi. Nah, di musim pertamanya dia juga harus menyatukan pemain-pemain bintang di sana, ada Neymar, ada Messi, ada Luis Suarez. PR banyak ya. Nggak mudah. Ini pemain yang punya ego tinggi semua, tapi di bawah Luis Enrique mereka itu bisa lebih padu. Intinya adalah dia bisa menjaga kamar ganti itu tetap baik gitu loh suasananya. Nah, ketika dia pindah ke Paris Saint-Germain, justru yang didapat pertama adalah kehilangan Kylian Mbappe, nggak ada pemain bintang. Kebalikannya nih, tanpa pemain bintang. Namun kembali Luis Enrique itu juga bisa meramu timnya dengan baik. Artinya itulah ya luar biasanya Enrique tanpa pemain bintang tapi bisa menjamu timnya hingga masuk ke final itu ya. Betul, karena dia memang pelatih yang punya karisma lah ya. Dia dipandang oleh pemain-pemain sehingga dia bisa menjaga kamar ganti tetap kondusif sehingga pemain juga menuruti apa yang dia instruksikan. Itu penting bagi sebuah tim. Dan itu yang terjadi di Paris Saint-Germain. Dia bisa menyatukan kekuatan-kekuatan pemain muda dan kekuatan pemain yang berpengalaman di sana. Ini yang bisa diandalkan dari kita bandingkan dengan Inzaghi seperti apa nih? Nah, kalau kita bicara Inzaghi ini sebenarnya pelatih yang secara CV mungkin lebih mudah kalau kita lihat perbandingannya lumayan jauh ya. Enrique, tapi yang menarik dari Simone Inzaghi ini adalah dia mengenal betul tim yang ditanganinya karena dia juga bermain di sana dulu. Maksudnya bermain di Liga Italia lama, dia pernah menjadi pemain timnas dan pernah satu tim juga dengan saudaranya Filippo Inzaghi dan dia saat ini menangani Inter Milan, tim yang juga dari Italia. Artinya apa? Artinya dia sudah cukup mengenal karakter permainan atau tipikal pemain-pemain yang ada di Liga Italia. Sehingga dia sejak 2021 Inzaghi menangani Inter Milan, hampir nggak pernah dia mengubah formasi permainannya itu 3-5-2. 3-5-2 ini formasi yang untuk saat ini dianggap udah usang, udah nggak zaman lah gitu. Tapi di bawah Simone Inzaghi dia sangat setia dengan formasi ini dan terbukti bahwa dia bisa menyempurnakan itu dari tahun ke tahun sampai akhirnya sekarang Inter Milan bermain cukup baik. Kemarin kita lihat dia melawan Barcelona, walaupun kalah dalam penguasaan bola, tapi tipikal serangan-serangan balik khas. Jadi agak mirip nih ya di permainan dengan PSG ya. Betul. Serangan baliknya ya. Serangan balik, tapi kalau PSG ini masih mengandalkan ball possession ya. Kalau mereka ini memang cenderung lebih bertahan dan menunggu celah untuk bisa melancarkan serangan balik. Mereka mengandalkan dua penyerang di depan, striker yang cukup kuat-kuat ada di sana. Ada Lautaro Martinez juga, ada Marcus Thuram di sana. Jadi ini tipikal tim-tim Italia lah. Sedangkan Inter Milan ini pernah menjadi runner-up di Liga Champions 2023, tapi gagal ya. Nah, apakah ini menjadi ambisi lebih sehingga Inzaghi ini sangat masih penasaran lah boleh dikatakan betul. Gitu. Jadi sebenarnya ini dua tim yang sangat berambisi untuk bisa menjuarai Liga Champions. Walaupun Inter Milan sudah mengoleksi 3 gelar ya, terakhir kali mereka menjuarai Liga Champions ini 2010. Tapi final 2023 kemarin Inzaghi juga membawa Inter Milan lolos sampai ke final, tapi sayang kalah, nggak berhasil mendapatkan trofi. Sementara PSG juga pernah ke final tahun 2020, kalah juga dari Bayern Munchen. Dan keduanya dalam kondisi terluka nih, dalam kondisi penasaran untuk bisa meraih. Berambisi dua-duanya nih ya. Betul, meraih trofi Liga Champions. Nah, ada yang menarik sebenarnya memang PSG diuntungkan atau mungkin ada tradisi yang mengatakan bahwa final di Allianz selalu menghadirkan juara baru itu mungkin agak sedikit menaikkan mental PSG ya. PSG. Tapi jangan lupakan juga bahwa pernah kejadian juga bahwa tim yang mengalahkan Barcelona itu juara Liga Champions itu pernah dilakukan oleh Inter Milan mengalahkan Barcelona dan akhirnya bisa jadi juara Liga Champions. Oke, kalau dari ceki-cekinya Bro Marco dengan adanya sejarah begitu ya, tim baru akan kalau di Munich itu akan memenangkan. Nah, kalau dari ceki-ceki Bung Marco seperti apa sih permainannya nanti di final itu? Siapa yang memiliki peluang besar dengan tipe permainan dari dua tim? Kalau tebak-tebakan siapa yang jadi juara nih sebenarnya ya. Kalau kemarin sebenarnya saya berpikir Inter Milan mungkin bisa akan menjadi juara di Liga Champions musim ini. Tapi yang pasti adalah ini dua pertandingan yang cukup menarik, Gati. Ada yang mengatakan kemarin bahwa pertandingan Inter Milan melawan Barcelona itu adalah final kepagian katanya. Final kepagian. Ya, artinya ini final, the real final lah. Enggak, sebenarnya real finalnya itu tetap aja Inter Milan melawan PSG. Karena ini ada dua kekuatan, dua kutub yang akan bertarung di sini. Dan kita akan tentu akan
masih banyak waktu lah mereka untuk mempersiapkan diri. Kita akan menantikan hasilnya nanti kita bahas khusus, kita tunggu 1 Juni ya. 1 Juni masih final ada waktu Liga Champions. Terima kasih Bro Marco atas ceki-cekinya. Kita buktikan apakah prediksi dari Bro Marco betul. Kita nanti 1 Juni ya. Ya, tetap bersama kami di NTV Sport. Kami akan menyaksikan kembali dengan informasi menarik lainnya.